Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi Al-Firdausi dari jurusan Usuluddin dan Filsafat, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Nomor NIM saya E91219087. Saya akan membahas mengenai perdebatan Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi yang terdapat pada Tahafut Al-Falasifah dan Tahafut At-Tahafut. Di PPT saya membagi 3 poin utama yang akan dibahas, yakni yang pertama biografi Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi, lalu intisari dari kedua buku tersebut, dan yang ketiga mengenai perdebatan antara Al-Ghazali dan Rushdi dalam kedua buku tersebut. Biografi Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi. Al-Ghazali memiliki nama lengkap yakni Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir pada pertengahan abad ke-5 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Al-Ghazali lahir di kota Tus, yaitu sebuah kota yang berada di provinsi Khurasan. Sedangkan Ibnu Rushdi ia lahir di kota Cordova di Andalusia pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang filsuf muslim yang berasal dari Andalusia atau Spanyol. Nama lengkapnya yakni Abu Walid Muhammad ibnu Rushdi. Latar belakang keluarganya adalah berasal dari keluarga terhormat serta terkenal sebagai keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Poin kedua yakni intisari antara Tahafut Al-Falasifah dan Tahafut At-Tahafut. Yang pertama yakni intisari pembahasan Tahafut Al-Falasifah. Al-Ghazali menulis karyanya yang berjudul Tahafut Al-Falasifah bertepatan dengan fase skeptis ringan yang dialaminya. Hal ini mendorong kurangnya kepercayaan terhadap karya Tahafut sebagai acuan dari ide-ide dan orientasi pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali membagi seluruh karyanya ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama Al-Madnun biha ala ghairi ahliha atau yang terlarang bagi selain yang berkompeten. Yang kedua yakni kelompok karya yang ditunjukkan untuk masyarakat umum atau jumhur. Kelompok ini diperuntukkan bagi mereka masyarakat umum dan disesuaikan dengan tingkat intelektualitasnya. Pada kelompok ini juga karya Tahafut Al-Falasifah berada. Al-Ghazali menulis kitab Tahafut Al-Falasifah ketika ia mencoba untuk mendapatkan posisi prestis dan juga reputasi tinggi dalam perjalanan karirnya. Terdapat 20 pembahasan mengenai kerancuan filsafat yang ditulis Al-Ghazali dalam kitab Tahafut Al-Falasifah. Akan tetapi, terdapat 3 kritik yang menjadi pokok utama. Kritik tersebut sempat mematikan laju perkembangan filsafat sehingga dihidupkan kembali oleh filosof asal Andalusia yang bernama Ibnu Rushdi dengan menerbitkan karya sanggahan atas kitab Tahafut Al-Falasifah yang berjudul Tahafut At-Tahafut. Kemunculan Al-Ghazali untuk mengkritik para filosof tidak bisa dilepaskan dari potret kehidupan umat Islam pada waktu itu yang dipenuhi pertentangan antara pemikiran yang bercorak filsafat dan pemikiran yang bercorak kalam. Kondisi pertentangan yang begitu panas mewarnai kehidupan umat Islam pada masa itu. Keadaan tersebut menjadikan perbedaan pandangan semakin mudah tersulut di kalangan umat Islam. Kritik Al-Ghazali menjadi penguat pertentangan antara free will atau ikhtiar dengan predestination takdir yang kemudian kembali menggiring munculnya asumsi masyarakat bahwa kemunduran umat Islam merupakan bagian dari takdir Tuhan. Alhasil, dari asumsi ini menyebabkan umat Islam lebih cenderung menguatkan ibadahnya dan mengurangi minatnya terhadap ilmu pengetahuan. Padahal, apabila diruntut dari sejarah, kemajuan Islam tidak bisa dilepaskan dari perdebatan panjang antara tokoh intelektual yang kemudian melahirkan berbagai karya yang saling kritik terhadap berbagai pandangan. Suburnya pertentangan ini yang kemudian melahirkan keberagaman ilmu pengetahuan yang begitu produktif di dunia Islam. Begitu kuatnya pengaruh Al-Ghazali pada masa itu sehingga ia mampu mematikan laju perkembangan filsafat di dalam dunia Islam. Baru di kemudian waktu dihidupkan kembali oleh filsuf kelahiran Spanyol yang bernama Ibnu Rushdi
dengan karyanya sebagai bentuk kritikan terhadap kitab Tahafut al-Falasifa yang berjudul Tahafut at-Tahafut. Intisari pembahasan Tahafut at-Tahafut. Tahafut at-Tahafut merupakan respon dari karya Al-Ghazali yang berisi tentang kritik terhadap para filsuf Tahafut al-Falasifa, yang mana di dalam Tahafut al-Falasifa terdapat 20 pokok masalah yang dibahas. Sehubungan dari kritik keras tersebut, Ibnu Rushdi tampil membela para filsuf dari serangan dan pengkafiran tersebut. Ibnu Rushdi kemudian menulis Tahafut at-Tahafut dalam rangka pembelaan. Masalah yang ada pada Tahafut at-Tahafut dibagi menjadi 3 pokok masalah yang dikaji dalam tiap bab yang telah diusulkan oleh Al-Ghazali sebagai membahayakan kestabilan, yaitu yang pertama, masalah eternalitas alam atau qidam al-alam, keniscayaan eternal. Yang kedua, masalah Tuhan yang hanya mengetahui tentang dirinya atau zatnya sendiri. Yang ketiga, masalah kebangkitan jasmani. Permasalahan-permasalahan tersebut disanggah Ibnu Rushdi sekaligus dijadikan sebagai pembelaan terhadap filsuf dan ditulis dalam karyanya yang berjudul Tahafut at-Tahafut. Sanggahan tersebut menjadi sebuah pembahasan menarik yang dapat menjelaskan mengenai kedudukan filsafat dalam pemikiran Islam. Pemikiran filosofis Ibnu Rushdi mulai diselidiki dan disepakati sebagai sesuatu yang lebih dalam pengaruhnya di Barat sejak abad pertengahan. Ibnu Rushdi lebih dikenal dan dihargai di Eropa Tengah daripada di Timur karena beberapa alasan. Yang pertama, tulisan-tulisannya yang sangat banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diedarkan serta dilestarikan, sedangkan teks aslinya dibabar. Kedua, pada masa Renaissance dapat dengan mudah menerima filsafat dan metode ilmiah sebagaimana yang dianut oleh Ibnu Rushdi. Oleh karenanya, agama memenangkan pertikaian di Timur dan ilmu memenangkannya di Barat. Memasuki poin ketiga, yakni mengenai perdebatan antara Ghazali dan Rushdi dalam kedua buku tersebut. Jadi perdebatan Ghazali dan Rushdi itu dibagi menjadi 3 pokok utama, yakni yang alam yang qadim, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Untuk poin pertama, mengenai qadimnya alam, Ghazali itu membantah pendapat para filsuf mengenai qadimnya alam sesuai dengan teologi Islam. Menurut Al-Ghazali, alam diciptakan oleh Allah dari tiada menjadi ada, al-ijad min al-adam atau creatio ex nihilo. Alasannya yakni dari ketiadaan inilah yang dapat memastikan eksistensi pencipta, karena yang ada tidak membutuhkan yang mengadakan. Sedangkan Ibnu Rushdi mencoba untuk menjelaskan bahwa penciptaan dari tiada merupakan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Dari tidak ada atau nihil tidak bisa terjadi sesuatu. Oleh karena itu, materi alam mesti qadim. Hal ini juga didasarkan pada kesepakatan bahwa pembahasan mengenai alam tersebut, para filosof sepakat bahwa alam itu kekal atau qadim. Kekekalan tersebut dipandang melalui segi zat dan tingkatan, bukan dari zaman atau masa. Menurut mereka, alam itu berasal dari sesuatu yang ada dan berubah menjadi ada. Lebih lanjut lagi, dalam analoginya, adanya manusia akan membawa kita kepada subjek pertama atau causa prima, yang qadim dan entitasnya tiada perawat. Lalu mengenai pengetahuan Tuhan yang diperdebatkan ini, yakni mengenai Tuhan yang hanya mengetahui tentang dirinya. Menurut Ghazali, menurutnya pernyataan mengenai Tuhan yang hanya mengetahui segalanya namun hanya bersifat kuli atau universal tidak dapat diterima. Al-Ghazali berpendapat bahwa setiap yang mewujud ini dan setiap yang terjadi di alam ada karena kehendaknya. Maka seluruh yang ada tentunya diketahui oleh Tuhan, karena yang berkehendak haruslah mengetahui setiap yang dikehendakinya. Oleh karenanya, Tuhan harus mengetahui segala hal yang ada secara rinci. Berbeda dengan Rushdi, Ibnu Rushdi menurutnya itu setiap pengetahuan ini harus dilihat dari sudut pandang pengetahuan Tuhan. Apakah pengetahuan itu bersifat qadim ataukah yang hadis? Mengenai pendapat para filsuf, Ibnu Rushdi mengatakan bahwa Ghazali salah memahami maksud dari argumen mereka. Ilmu eternal itu tidak dapat dikiaskan dengan ilmu temporal.
Singkat kata, pengetahuan tentang kuliah diperoleh melalui akal dan sifatnya tidak berhubungan langsung dengan yang juz'iyah atau partikular. Jadi perdebatan mereka sebenarnya hanya karena anggapan mengenai penyamaan pengetahuan Tuhan dengan ciptaan. Lalu poin ketiga yakni mengenai kebangkitan jasmani. Kebangkitan jasmani menurut Ghazali, Al-Ghazali mengkritik pendapat para filsuf yang mengatakan bahwa manusia yang akan mati diproses oleh alam yang mungkin akan merubah unsur pertama pembentukan sehingga dapat mengakibatkan kebangkitan manusia, mungkin tidak dalam bentuk fisik yang sempurna. Hal ini yang kemudian dikritik Al-Ghazali dengan mengatakan bahwa yang dibangkitkan bukanlah badan jasmani melainkan dalam bentuk roh yang terpisah oleh tubuh dan bersifat spiritual. Sedangkan Ibnu Rushdi, untuk membantah kritikan Ghazali tersebut, Ibnu Rushdi itu memberikan sebuah analogi tentang manusia yang tidur. Ibnu Rushdi mengatakan, ketika manusia tidur, jiwa yang ada di dalam dirinya tetap hidup. Begitu pula ketika manusia mati, yang hancur berupa jasadnya atau tubuh jasmaninya saja. Dari sepenggal ini dapat dilihat bahwa maksud yang Ibnu Rushdi pahami mengenai fisik yang dibangkitkan dalam kondisi tidak sempurna, yaitu berupa pemisahan jiwa dan jasad itu sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.